27 September. Jangan mencoba berlebihan untuk menyembuhkan luka hatimu, karena usahamu hanya akan membuat hatimu semakin lemah. Janganlah berusaha terlalu keras untuk mengatasi godaanmu, karena usaha keras ini hanya akan membuat godaan menjadi lebih kuat. Bencilah kelemahan-kelemahan itu dan jangan terlalu memikirkannya. Pesan Padre Pio pada malam hari ini tentu kita semua ingat ya. Ada pesan yang mengatakan jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya, kita diingatkan kembali, semakin kita berfokus pada diri sendiri, mungkin nanti Padre Fidelis menambahkan ya, karena juga di dalam homili beliau pada waktu malam Hijili ya, semakin kita berfokus pada kelemahan, semakin kita berfokus pada penderitaan kita, maka kita semakin lemah. Karena apa? Kita berpaku pada kekuatan kita. Dan kita diminta untuk apa? Berharaplah pada Tuhan, serahkan pada Tuhan seperti Padre Pio, Bapak rohani kita. Ya, dia tidak berfokus pada penderitaannya yang sungguh sakit pada stigmata, tetapi dia apa? Menyerahkan penderitaannya, boleh menikmati penderitaannya, sehingga dia lupa kalau dia sakit. Karena apa? Dia fokus kepada Yesus. Jadi Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Ya, Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Kita perlu belajar untuk merendahkan diri dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan secara pribadi dan jangan paksakan keinginan kita kepada orang lain. Karena setiap manusia itu berbeda, ya, masing-masing punya kehendak bebas. Dan untuk itu kita menghormati dan menghargai setiap individu. Dan semoga ya dengan merenungkan firman-Nya kita membangun mesbah doa kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Semoga pesan pada hari ini menginspirasi kita semua dan saya ingin menambahkan sedikit saja pesan sebelumnya. Saya akan kembali kepada pesan sebelumnya sebentar ya. Cik Gebi saya akan, tidak apa-apa Cik Gebi nggak usah mundur, saya masuk. Ya, saya coba cari dulu ya. Nah, saya mau ingatkan saudara-saudaraku semua pesan Padre Pio. Pada tanggal 24, ya. Mari kita ingat kembali, apa kata Padre Pio? Ada satu hal yang benar-benar menggangguku, yaitu ketika aku harus menegur seseorang, aku selalu siap. Tetapi aku tidak tahan melihat orang lain melakukannya. Ketika melihat seseorang dipermalukan atau dihina seperti ini, maka bagiku perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Yang bicara ini Padre Pio, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kepada saudara-saudaraku semua bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak rohani Padre Pio. Kita mengatakan kita anak rohani Padre Pio, mari kita juga bersikap seperti anak-anak rohani Padre Pio. Semoga pesan pada hari ini menginspirasi kita semua. Nah, Padre Pio kelihatannya sudah mulai ini, maka start komputernya. Silakan Cik Gebi masuk kembali. Sudah Bu, salam Padre Pio. Teman-teman melihat layar siapa? Layarnya Cik Gebi. Salam Padre Pio, Silas Rada. Salam Padre Pio. Salam Padre Pio, Silas Rada, yang itu Bunda. Oke, saya harus ini ya. Sebentar. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio. Silas Rada Solemo jadilah jalan penderitaan. Iya. Saya tidak akan masuk dulu ke situ ya. Saya akan mempersilahkan Padre
Barangkali Padre ada yang mau disampaikan sebelum mohon teman-teman jangan keluar dulu ya. Saya lihat mulai ada mundur satu-satu. Nah, ini yang membuat kita kemudian tidak mendengar, tidak paham betul tentang apa itu 108 ya. Silakan Padre. Bu Evo, Baik, Bu Evo matiin Bu Evo, share screen-nya. Iya, saya ini sebentar, makanya saya bilang stuck. baik, kedengaran? Ya, kedengaran. Kedengaran, Masih ada Padre. gambar Padre Pio ya. Saya akan terus berdoa. Yudhistira tolong berdoa. Iya, terima Baik. kasih Ya, waktu dan kesempatannya. jangan bicara dulu Yudhistira. Tolong berdoa dulu supaya ini semua perangkat ini bisa dalam hati saja. Ya. Keluar dulu aja Bu, nanti hostnya kasih ke saya. Ya, ini saya tidak bisa apa-apa, dia stuck. Leave. Nggak bisa, nggak ada muncul ini. Sebentar. Saya dukung dalam doa. Ya, sudah, ya. Padre Pio sudah menolong. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Padre. Oke. Baik, selamat malam untuk kita semua. Malam, Selamat Padre. malam. Selamat malam, Padre. Recording in progress. Baik, saya sangat berterima kasih bahwa saya lagi bisa ikut dari awal sampai akhir malam ini. Dan sengaja juga saya ikuti karena saya mau sekali-sekali juga supaya walaupun tadi ada pertemuan sebenarnya saya batalkan untuk ikut. Nah, saya betul-betul sungguh menikmati doa-doa yang kita panjatkan dan sungguh orang terlibat. Tentu amat sangat positif. Dan kemudian orang-orang yang kita doakan itu pun ya beberapa juga yang saya masukkan, saya minta tolong dan merasa ada perkembangan yang luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingat kemarin apa juga yang kita buat Vigili Padre Pio, itu juga sangat menyentuh hati saya dan begitu antusiasme kita bersharing tentang apa yang kita alami bersama. Nah, inilah yang saya sangat kagum kepada kelompok doa 108 ini yang begitu tekun setiap hari dan itu jarang kelompok doa yang melakukan seperti ini. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita bahwa tujuan kita untuk doa bersama selain doa pribadi ya doa pribadi itu kan kita juga menjalin hubungan akrab intens dengan Tuhan, tapi juga ada doa bersama. Doa bersama ini tujuannya apa? Yaitu supaya kita masing-masing saling meneguhkan, karena Yesus katakan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, ya saya hadir bersama mereka. Dan siapa yang sepakat 1-2 orang sepakat, maka minta apa yang kamu inginkan, maka akan dianugerahkan, berikan kepada. Dan inilah kekuatan doa bersama. Coba bayangkan kalau hari ini tadi saya lihat ada 41 orang, dan 40 sekarang. Luar biasa kekuatan itu. Untuk apa? Sekali lagi untuk meneguhkan. Bukan pertama-tama bahwa nanti kalau sudah kita doakan ini, lalu kalau ada yang kita minta tidak terkabulkan, lalu kita merasa tidak mau lagi, tidak tercapai apa yang ingin. Tujuan, sekali lagi, tujuan kita berdoa itu untuk memuji Allah, bersyukur kepadanya. Maka, mengapa kita secara khusus kelompok doa ini Padre Pio? Karena memang itulah kekayaan rohani kita Katolik ini, luar biasa. Kekayaan rohani kita Katolik itu banyak hal. Dan itu tidak boleh kita katakan kelompok saya yang lebih hebat, yang lebih langsung kepada Tuhan. Tidak. Itu kekayaan. Karena di mana kita merasa nyaman, itulah membuat kita damai, ada sukacita,
Dan itulah sebenarnya tujuan kita. Selain memberi dukungan kepada orang lain, orang-orang yang minta doa-doa kita, kita doakan secara bersama. Nah, apa peran Padre Pio? Sekali lagi, Padre Pio bukan Tuhan Allah, tapi Padre Pio adalah penghuni surga yang telah terbukti semasa hidupnya berjuang untuk tetap bersatu dengan Allah atau dalam diri Yesus Kristus yang diimaninya, sehingga dia di surga dia cepat dinyatakan jadi kudus, dan itu menjadi teman anggota surga itu, teman sekerja Yesus Kristus. Nah, maka melalui itu tadi kita doakan tadi, saya sengaja buka juga tadi, ambil dari, karena hari ini ada peringatan orang kudus, ya. Dalam privasi para kudus dikatakan, engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, engkau menyempurnakan anugerah-anugerahmu sendiri. Dan engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Itu dalam privasi yang kami doakan pada misa kalau ada peringatan atau perayaan orang kudus. Dan itu rumusan yang, dan bisa juga dibuka di katekismus. Bagaimana fungsi para kudus itu? Selain Bunda Maria, ya. Nah, itu, jadi bersama dengan mereka. Jadi, pertama, harus juga kita yakini bahwa yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Dan pengantara satu-satunya adalah Yesus Kristus. Bunda Maria, para kudus, adalah membantu kita menghantar doa-doa kita. Bunda Maria itu jalan tol, itu sering disebut kalau Bunda Maria menjadi jalan tol bagi doa-doa kita. Jadi doa-doa kita bukan soal hanya permohonan, tapi juga rasa syukur kita dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sekali lagi para kudus membantu kita. Apalagi kan tidak semua para kudus di surga. Harus ada juga yang tertentu seperti yang kita buat itu, Padre Pio. Itu Bapak rohani kita. Dan dengan itu kita merasa nyaman, ya. Dan bukan tanpa bukti bahwa ia selalu membantu kita. Jadi sekali lagi tadi saya ikuti doa-doa kita itu bagus sekali. Tidak ada yang lari dari rumusan doa kita Katolik, tidak ada. Dan itu sudah dirumuskan secara baku dari Rotondo. Ada yang salah di situ. Kemudian juga tadi saya perhatikan apa peran para malaikat. Malaikat pelindung itu selalu setiap dari kita ada dasarnya dalam kitab suci. Selalu melindungi kita. Dan para malaikat itu yang selalu kita doakan pada misa itu kudus-kudus itu, ya. Kudus itu para malaikat itu. Dan seluruh orang kudus itu. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Itu para kudus. Karena kerja para kudus itu memuliakan dan menyembah Allah. Itu. Jadi para malaikat bukan lagi selain mereka disuruh Allah untuk melindungi kita. Maka dulu kan Lucifer itu salah satu malaikat yang melawan Allah. Itu yang sekarang itu yang kita sebut Lucifer. Nah, jadi ini yang mau saya tegaskan kepada kita. Tetap semangat. Kita sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan doa-doa kita bersama ini sungguh membawa kita kepada kesatuan, saling mendukung, dan kita juga bukan hanya untuk diri kita, orang-orang lain juga kita bantu, kita hantar doa-doa mereka bersama para kudus, terutama Bapa rohani kita, Padre Pio. Jadi
ini yang mau saya tekankan, supaya jangan kita ragu-ragu apa yang kita lakukan ini betul-betul membawa kita kepada kebersamaan untuk memuji Allah melalui hambanya Padre Pio, Bapa Rohani. Itu yang coba saya teguhkan kita masing-masing, dan kelompok ini mari kita teruskan, jangan ragu, tetap kita betul-betul optimis, karena Tuhan selalu membantu kita kalau kita punya niat-niat baik untuk membangun kebersamaan. Itu kira-kira nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Evo, dan tadi pesan yang terakhir itu bagus, yang apa dikatakan Padre Pio itu bagus sekali. Jangan kita fokus kepada kelemahan-kelemahan itu. Jangan kita fokus pada kalau ada kritik atau apa, biasa terima itu dan jadikan apapun menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih maju, untuk lebih menghayati, dan untuk lebih kompak lagi kita untuk tetap berdoa melalui dukungan Padre Pio. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih, Padre. Terima kasih Padre Fidelis. Ya, terima kasih Sangat Padre. berguna bagi kami. kasih, Padre. Aman. Terima kasih, Terima kasih. Sebentar, saudara-saudaraku, sebentar ya. Kita masih belum selesai. Ya. Jadi saya tadi disampaikan oleh Padre, apapun mungkin kekhawatiran yang membuat saudara-saudaraku semua bertanya-tanya, sekali lagi sebagai Devosan Padre Pio yang ikut mendirikan dan ada Padre Fidelis, ya, saya ingin menyampaikan kepada semua saudara-saudaraku, Padre, pada malam hari ini ada juga Suster Karisima dari, lupa saya daerahnya dari mana, Larantuka ya? Oh. Masuk lagi. Ya. Dari Sumba ya. Oh, dari Sumba ya, maaf Suster ya. Dari Sumba. Ya, jadi, Sumba. Di Pulau sekarang, Sumba NTT. ya, sekarang Ya. NTT itu hampir semua ada ya. Jadi untuk semua saudara-saudaraku bahwa menjadi kelompok doa Padre Pio ya itu bukan ya kita bisa berdoa begitu, tetapi yang namanya kelompok doa Padre Pio itu melalui satu proses yang begitu panjang. Ya, yang pertama paroki harus pertama-tama menerimanya. Lalu kemudian keuskupan. Ya, jadi supaya tahu ya saudara-saudaraku jangan ragu-ragu. Lalu keuskupan itulah yang kemudian memberikan yang mengendorse ya, mengakui lalu mengirimkan ke San Giovanni Rotondo, pusat dari kelompok doa Padre Pio. Maka mereka kemudian akan melakukan kanonisasi, sudah betul belum apa yang dikerjakan, begitu ya. Jadi nanti misalnya kalau NTT mau membentuk nih ya, kami siap membantu ya, karena prosesnya tidak mudah. Itu 2 tahun ya berjuang. Jadi kalau dinyatakan semua sangat detail akan dipertanyakan. Maka kemudian atas nama tahta suci, ya sama ya seperti KAJ memberikan kepada koordinator, maka koordinator itulah yang kemudian memberikan rekomendasi. Sama begitu juga tahta suci memberikan kepada San Giovanni Rotondo,
maka kemudian mereka adalah perwakilan. Jadi menjadi organisasi doa di gereja Katolik itu tidak mudah ya. Jadi kalau sampai teman-teman ragu bahwa apakah kelompok doa ini salah, apakah kelompok doa ini sesat, tidak mungkin ada surat atas nama tahta suci yang memberikan pengakuan itu. Ya, jadi saya mau menyampaikan pada saudara-saudaraku bahwa apa yang tadi disampaikan Padre, doa-doanya, doa-doa itu sudah melewati, kalau itu yang namanya kita tahu semua magisterium ya, wewenang pengajaran dari gereja Katolik. Dan itu sudah mendapat nihil obstat, imprimatur dari uskup. Nah, jika ada yang dianggap mungkin tidak tepat atau kurang sesuai, boleh memberikan masukan kepada kami sebagai pengurus untuk bisa kami sampaikan kepada magisterium. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, ini kita kelompok doa yang kerjanya, tugasnya berdoa baik secara pribadi maupun tadi secara komunal. Padre sudah mengatakan, dan kita punya direktur spiritual, bahkan kita punya ko-direktur spiritual. Kita tuh kaya banget ya. Kita punya direktur yang non-kapusin, dan kita punya ko-direktur yang kapusin. Yang mereka juga bagian daripada hierarki ya yang ditunjuk oleh uskup ya, bukan. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, mohon sekali saudara-saudaraku, kirimlah email kepada Padre Pio's Prayers Group atau kepada WA secara pribadi. Ya, tadi pesan Padre Pio, jika ingin memberikan satu kritik, sampaikanlah dengan tidak mempermalukan. Ya, itu kita ikutin lah ya, kan kita tiap malam dengar ya. Supaya apa? Saudara-saudaraku tidak terlalu banyak bertanya pada saya, bertanya pada wakil ya. Ada apa begitu ya? Tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Saya sekali lagi mau menyampaikan, dan setiap kita itu diawasi termasuk oleh direktur kita. Nah, pada malam hari ini jangan dipikir kalau tidak tahu bahwa direktur atau kodirektur itu apa yang terjadi di dalam kelompok doa. Mereka memantau ya, saudara-saudaraku. Jadi malam ini ditegaskan bahwa tidak ada yang salah, tidak ada rumusan doa yang salah, ya. Hanya mungkin barangkali kita punya persepsi yang berbeda, mungkin punya kesalehan pribadi, ya tidak bisa kita paksakan kepada orang kan. Nah, begitu ya. Jadi mari kita bijak. Ya, supaya apa? Saya mau menjaga kelompok doa ini seperti Fransiskan ya, persaudaraan sejati. Dari awal kita menyampaikan bahwa Padre Pio tidak suka orang bergosip. Padre Pio tidak suka orang berbicara negatif. Padre Pio mau kita itu membangun, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, termasuk tadi ya. Dan itu tidak dibenarkan oleh Padre Pio. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku ya, atas nama pengurus, karena saya adalah perwakilan dari direktur untuk menjalankan sehari-hari, saya sangat sedih kalau tidak terjadi pertumbuhan iman, tetapi yang terjadi itu keraguan-raguan. Ingat, posatio. Posatio itu adalah iblis. Dia bisa datang rupa Yesus. Ini pelajaran semua dari Padre Pio. Dia bisa datang berupa Bunda Maria. Yesus bahkan malaikat-malaikat. Tapi dia juga bisa datang dalam bentuk yang mengerikan. Nah, kalau yang mengerikan kita tahu, kita bisa, saya menghindar gitu ya. Tetapi kalau dia datang dalam bentuk seperti Yesus, seperti Bunda Maria, seperti orang kudus, maka kita terkecoh. Oleh karena itu perlu discernment. Ya, kita mulai memilah-milah dan memilih.
Nah, itu tingkatannya nanti biar Padre yang mengajarkan kepada kita. Tapi saya mau meyakinkan saudara-saudaraku semua, kalian luar biasa, saling mendukung, ya, ambil peran masing-masing. Ya, saya juga bangga sama Fani, ya. Fani sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, di sini kita berkumpul. Jangan pernah ada satupun pesan Padre tadi yang mengatakan dia lebih daripada orang lain. Kita semua sama, selagi masih ada di dalam ruangan Zoom ini, kita adalah orang yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Lihat itu belas kasih Allah. Jadi tidak ada hak kita menghakimi si A, si B. Saya harus sampaikan ini. Karena apa? Kita harus bertumbuh dan berbuah. Ya, berbuah manis dan banyak. Ya, jangan berbuah terus busuk, jatuh. Yaitu nanti Padre Pio menangis, ya. Jadi saudara-saudaraku semua, kalau ada terjadi sesuatu yang membuat terutama teman-teman yang baru begitu ya, ini adalah kelompok doa yang diakui oleh Gereja Katolik bahkan sampai di pusatnya. Nah, seperti itu ya, jadi jangan ragu lagi. 108. Hanya Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah. Tadi Padre sudah menjelaskan. Kosong adalah kenosis, penghampaan diri. Kita diajarkan untuk rendah merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Seperti Bunda Maria. Lalu diajak apa lagi? Semakin lembut, sederhana, sunyi, tersembunyi seperti Bunda Maria. Ya, itu ajaran Padre Pio. Lalu 8 itu adalah angka yang tidak putus, itu berdoa terus-menerus koroncina. Nah, ini saya ingin tegaskan lagi saudara-saudaraku, kalau ada hal-hal yang mungkin penggunaan bahasa yang menurut saudara-saudaraku itu kurang tepat begitu ya, bicarakan pada kita ya, jadi supaya tidak membuat kegaduhan. Ya. Ini harus saya sampaikan. Malam ini harus tegas. Ya, supaya apa? Supaya kelompok doa ini tidak terpecah-pecah, nanti kemudian kita menjadi buah yang busuk. Kita ingat, Santo Pio dari Pietrelcina bersama Tuhan Yesus Kristus. Tadi Padre sudah sampaikan. Lalu sebutan Padre Pio lagi, Santo Pio dari Pietrelcina yang berbahagia. Lalu disebutkan Santo Pio dari Pietrelcina yang tak bernoda. Tak bernoda bukan berarti seperti Bunda Maria yang tak bernoda itu. Maksudnya itu adalah tidak punya cacat celah. Tidak kotor. Ya, jangan sempit kita memandang sesuatu ya, kan ada apa itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia kita bisa lihat ya. Lalu kemudian Santo Pio dari Pietrelcina yang bijak, itu panggilan-panggilan Padre Pio ya yang disebutkan itu. Lalu Pak Santo Pio dari Pietrelcina yang setia. Itu kita lihat ya, kita diajarkan. Lalu Santo Pio dari Pietrelcina yang terberkati. Santo Pio dari Pietrelcina yang murni. Ya, lalu Santo Pio dari Pietrelcina yang rendah hati. Dan itu bukan buatan manusia seperti saya ini, bukan. Ini yang membuat magisterium. Ya, jadi saudara-saudaraku sekali lagi terima kasih juga untuk Padre Fidelis. Mungkin Padre ada yang mau ditambahkan, silakan Padre. Baik, jadi apa yang sudah Ibu tambahkan juga itu sangat tepat sekali, dan itulah penjelasan yang tepat bahwa tak usah kita ragu, apa yang kita doakan itu bukan ajaran sesat, tapi itulah ajaran gereja kita itu. Jadi sekali lagi para kudus itu
Ya, itu bersama Allah di surga, mereka bersuka cita, mereka berbahagia, dan tidak sembarang. Itulah yang kita tuju juga, supaya tidak, kita bukan orang kudus, saya juga pastor, bukan orang kudus. Tapi saya berusaha menjadi kudus, itulah usaha kita. Seperti mereka dulu yang orang kudus, Padre Pio, itu berusaha dia dalam 50 tahun dia menderita, berusaha supaya semakin dekat. Akhirnya dia menang. Nah itu, saya juga bukan orang baik. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha menjadi baik. Dan itu kita semua memang begitu, tidak ada yang sempurna. Tapi ketika mereka sudah dilabelkan itu di surga, ya itulah nada catat, catat mereka jadi sudah masuk surga. Nah, itu. Apalagi bersama Yesus mereka di sana, ya tidak ada cacat celah. Jadi benar tadi yang kita atribut itu mengajak kita untuk belajar seperti itu. Itu bukan untuk Padre Pio itu lagi, untuk kita. Makanya dengan kita mengatakan itu maunya seperti itu saya juga, tanpa celah, tanpa noda. Nah, itulah usaha kita. Ya. Jadi apa yang Ibu jelaskan itu tepat. Jadi tak usah kita ragu. Jadi bagus. Kalau ada hal-hal seperti ini, bagus juga di WA kami, ada Pastor Adi dan Pastor Meriko di WA. Supaya juga kita bisa diskusi. Boleh, tapi jangan dalam ruang doa. Ruang doa kita itu kita jaga, supaya hati kita tenang. Tidak ada yang harus kita perdebatkan, berdebat kusir untuk tak usah. Kita tetap berdoa, supaya kita tidur malam ini pun, tenang sekali, karena kita mengalami kebersamaan yang luar biasa. Saja Bu. Terima kasih. Baik. Ya, sebelum kita mendoakan ya saudara-saudara kita yang membutuhkan, tolonglah dibuka layarnya biar kita lihat wajah-wajah cantik ini ya, kita bersama Padri kita terkasih ya. Dan malam hari ini juga saya muncul terpaksa dengan pakai kerudung karena begitu. Dan kerja saya ya hanya dalam kesakitan saya berdoa untuk semua saudara-saudaraku supaya hatinya ya seperti ya hati Padre Pio yang saya bacakan tadi. Itulah tujuan kita ya. Silakan Ibu Rosgani, Monica Noto, Ibu Kate, Ibu Lili, Ibu Angela ya. Ini kadang-kadang Bistira ditutup. Bistira ditutup. Nana. Suster Karisima, Ibu Maria, Ibu Lucy, ayo dong. Yuk kita lihat. Sandra, Ibu Lani, Mario. Ayo Mario. Kita lihat nih, Mario. Oke ya, saya ambil ya semuanya. David, ada kau dan tiada? Atau masih di jalan? Baik ya. Ada Bu Eva tapi masih di jalan. Nggak apa-apa, bukalah sebentar. Ayo, brother Yudis. Cuman Selamat malam semua. Ya, brother Yudis kakinya nggak diambil, diambil kepalanya aja. Selamat malam Pater, terima kasih. Malam, Sister. Ya, oke ya. Terima kasih. Semua cantik-cantik gitu kok, ganteng-ganteng itu. Iya. Sebelum kita berdoa nanti dipimpin Ibu Like, adakah mungkin 1-2 kawan, saudara-saudaraku yang mau menyampaikan penubuhan? Oh ya, saya akan sampaikan kembali ya. Satu lagi, nanti bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Sebagai anggota dari Padre Pio Praise Group, kita punya kewajiban memperbarui janji untuk berdoa Rosario. Nanti Padre juga memberkati kita pada waktu kita mengulangi janji. Tanggal 7. Ya, nanti akan ada flyernya. Ibu Ine akan membuat flyernya, di mana akan diberitahu bahwa akan ada doa. Ada ritualnya juga ya, maksud saya ada liturginya. Ya, jadi bukan cuman, jadi supaya tahu ya saudara-saudaraku ya, jadi apa yang kita lakukan itu adalah semuanya itu mengikuti ya
apa yang disampaikan oleh pusat kepada kita. Kita nggak buat-buat gitu ya, dan sedang diterjemahkan. Jadi Bu Ina sama saya